Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Dewa Nyuman Sadewa dengan stambuk A241-20035. Pada kesempatan video ini saya akan membahas mengenai tugas awal praktikum percobaan 4, yaitu untai AC. Tujuan dalam percobaan ini yaitu yang pertama, mengukur tanggapan amplitudo dan fase untuk tapis lolos rendah dan tapis lolos tinggi pada untai RC. Yang kedua, mengukur tanggapan amplitudo untuk RLC paralel terhadap sumber arus tetap sinusoidal. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan ini yaitu yang pertama ada papan rangkaian, kemudian ada resistor, kemudian ada kapasitor, kemudian ada sinyal generator, kemudian ada induktor, kemudian ada kabel penghubung, kemudian ada osiloskop, dan kertas grafik. Fungsi alat dan bahan. Yang pertama, breadboard atau papan rangkaian memiliki fungsi untuk meletakkan komponen-komponen menjadi suatu rangkaian elektronika. Yang kedua, resistor memiliki fungsi untuk menghambat arus listrik yang melewati suatu rangkaian. Yang ketiga, kapasitor memiliki fungsi sebagai penyimpan arus atau tegangan listrik. Yang keempat, sinyal generator memiliki fungsi membangkitkan gelombang membentuk sinus, segitiga, ram, segi empat, dan bentuk gelombang pulsar. Yang kelima, induktor memiliki fungsi untuk menyimpan arus listrik dalam medan magnet. Yang keenam, kabel penghubung memiliki fungsi menghubungkan komponen-komponen elektronika. Yang ketujuh, osiloskop, yaitu memiliki fungsi untuk mengukur frekuensi, periode, dan juga melihat bentuk-bentuk gelombang serta bentuk gelombang tegangan listrik pada AC dan DC dari baterai dan catu daya. Yang kedelapan, kertas grafik, yaitu memiliki fungsi sebagai tempat untuk mencatat hasil praktikum dalam bentuk grafik. Kemudian pengertian untai AC atau rangkaian RLC adalah rangkaian elektronika yang menggunakan komponen-komponen kapasitor, resistor, dan induktor yang nantinya akan dihubungkan dengan rangkaian seri atau paralel. Yang ketiga, pengertian frekuensi. Frekuensi adalah ukuran jumlah terjadinya sebuah peristiwa dalam satuan waktu. Satuan yang banyak digunakan adalah Hertz, menunjukkan banyak puncak panjang gelombang yang melewati titik tertentu per detik. Kemudian panjang gelombang, yaitu jarak berturut-turut antara dua buah crest atau dua buah curug. Kemudian yang kelima, tinggi gelombang, yaitu jarak vertikal antara crest dan curug. Yang keenam, pengertian volt per div. Volt per div adalah saklar yang digunakan untuk memilih besarnya tegangan per sentimeter pada layar osiloskop. Yang ketujuh, pengertian VPP. VPP adalah besar sebuah tegangan dari nilai terbesar sampai nilai terkecil. Kemudian pengertian time per div, yaitu saklar yang digunakan untuk memilih skala besaran waktu dari suatu periode atau per satu kotak pada osiloskop. Selanjutnya, pengaruh time per div, volt per div, dan frekuensi terhadap gelombang. Yang pertama, pada time per div yang diatur adalah periode. Jadi besarnya periode yang diatur pada time per div akan mempengaruhi panjang gelombang yang dihasilkan. Kemudian yang kedua, pada volt per div yang diatur adalah amplitudo. Jadi besarnya amplitudo yang diatur pada volt per div akan mempengaruhi tinggi gelombang yang dihasilkan. Yang ketiga, pada frekuensi. Nah, semakin besar frekuensi maka semakin kecil panjang gelombang yang dihasilkan, begitupun sebaliknya. Selanjutnya, tapis lolos tinggi dan tapis lolos rendah. Tapis lolos tinggi adalah sebuah filter yang melewatkan sinyal frekuensi tinggi
dan meredam sinyal frekuensi rendah. Prinsip kerja dari tapis lolos tinggi adalah melewatkan sinyal frekuensi tinggi dan meredam sinyal frekuensi rendah. Sinyal gelombang output yang dihasilkan dari tapis lolos tinggi adalah sinyal berfrekuensi tinggi. Penerapan tapis lolos tinggi dalam kehidupan sehari-hari yaitu sebagai bagian dari crossover audio untuk mengarahkan frekuensi tinggi ke tweeter. Kemudian tapis lolos rendah adalah sebuah filter yang melewatkan sinyal frekuensi rendah dan meredam sinyal frekuensi tinggi. Prinsip kerja dari tapis lolos rendah adalah melewatkan sinyal frekuensi rendah dan meredam sinyal frekuensi tinggi. Sinyal gelombang output yang dihasilkan dari tapis lolos rendah adalah pada aplikasi audio, yaitu pada persamaan frekuensi tinggi. Kemudian penggunaan kapasitor pada rangkaian. Kapasitor digunakan pada rangkaian UNT AC yang sebagai penyimpan arus listrik. Jika kapasitor diganti dengan komponen lain, maka rangkaian tersebut tidak akan jadi terkecuali diganti dengan komponen yang memiliki fungsi sama dengan kapasitor. Kemudian prinsip kerja pengisian kapasitor. Prinsip kerja dari pengisian kapasitor adalah semakin lama kapasitor diisi, maka muatan tegangan dalam kapasitor akan semakin besar dan arus akan semakin kecil. Karena dihambat oleh tegangan yang semakin besar dan semakin lama waktu yang digunakan, maka pengisian semakin lambat. Kemudian prinsip kerja pengosongan kapasitor. Prinsip kerja pengosongan kapasitor adalah semakin lama kapasitor dikosongkan, akan semakin lambat arus dalam tegangannya semakin menurun karena tidak ada lagi listrik yang dialirkan ke dalam kapasitor tersebut. Penerapan tapis lolos rendah dan lolos tinggi dalam kehidupan sehari-hari. Pada tapis lolos rendah, pada aplikasi audio yaitu peredam frekuensi tinggi atau yang biasa digunakan pada tweeter sebelum masuk speaker bass atau frekuensi rendah, kumparan yang diletakkan secara seri dengan sumber tegangan akan meredam frekuensi tinggi dan meneruskan frekuensi rendah. Sedangkan sebaliknya, kapasitor yang diletakkan seri akan meredam frekuensi rendah dan meneruskan frekuensi tinggi. Kemudian pada tapis lolos tinggi, pada bagian crossover audio untuk mengarahkan frekuensi tinggi ke tweeter, sementara pelemahan sinyal bass yang didapat mengganggu. Berikut ini merupakan prosedur kerja dalam percobaan. Baik, itulah sedikit pembahasan mengenai tugas awal praktikum percobaan 4 mengenai UNT AC. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan ucapan terima kasih.